Selamat siang Bapak Ibu peserta, para hadirin. Kami ucapkan selamat bergabung pada ruang Zoom meeting kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang bagi pengurus dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan juga diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas sehari-hari, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu peserta, para hadirin, mohon izin sebelumnya menyampaikan beberapa informasi sebelum kita masuk ke agenda pertama, yaitu penjelasan teknis. Yang pertama bahwa kami informasikan kembali kepada para peserta bahwa kami telah membuat channel Telegram Bapak dan Ibu sebagai media informasi dalam mengikuti kegiatan ini, mengingat kegiatan BIMTEK hukum acara pengujian undang-undang ini dilaksanakan secara daring, maka kita perlu media untuk menginformasikan hal-hal terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. Seluruh informasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini telah dan akan kami sampaikan melalui channel Telegram Bapak dan Ibu, seperti nomor registrasi peserta, kemudian juga username dan password untuk masuk ke dalam akun sistem informasi peserta, dan juga ID Zoom meeting juga telah kami sampaikan melalui channel Telegram. Kemudian juga surat pemanggilan peserta yang di dalamnya terdapat lampiran jadwal kegiatan juga telah kami sampaikan melalui channel Telegram. Silakan Bapak Ibu bisa buka. Oleh sebab itu kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam channel Telegram, mohon untuk dapat bergabung, karena setelah ini selanjutnya seluruh informasi terkait dengan kegiatan ini akan kami sampaikan melalui channel Telegram Bapak dan Ibu. Apabila belum bergabung, mohon pastikan sudah mengunduh aplikasi Telegram baik dari Play Store maupun App Store, kemudian klik link atau tautan untuk bergabung ke dalam channel Telegram yang telah kami sampaikan melalui pemberitahuan yang kami kirimkan pada WhatsApp Blast ke nomor telepon peserta yang kami terima dari Panitia Pradi, Bapak dan Ibu. Itu terkait dengan media informasi. Kami himbau para peserta untuk masuk ke dalam channel Telegram. Selanjutnya kami akan menayangkan tata tertib kegiatan ini, Bapak dan Ibu, tata tertib peserta dalam kegiatan ini. Ya, bisa dilihat di layar Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu bergabung ke dalam Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Seperti tadi, acara dimulai pukul 13.30 WIB, Bapak Ibu bisa bergabung setengah jam, 30 menit sebelum pukul 13.30, itu pukul 13.00 WIB. Kemudian yang kedua, mohon Bapak dan Ibu selama bergabung ke dalam Zoom meeting, identitas atau nama akun Zoom meeting para peserta Bapak dan Ibu masing-masing agar disesuaikan dengan format Bapak dan Ibu, yaitu nomor registrasi _ nama peserta _ asal daerah. Contohnya 254 _ Lionel Messi _ Jawa Barat, Bapak dan Ibu. Jadi nomor registrasi sudah kami kirimkan, daftar nomor registrasi pada channel Telegram. Nomor registrasi adalah 1 sampai dengan 400. Bapak dan Ibu bisa dilihat di kolom paling kiri pada daftar nomor registrasi dan juga username yang telah kami kirimkan pada channel Telegram. Dan kami juga mengirimkan Zoom meeting dalam bentuk ID meeting dan juga passcode agar Bapak Ibu sebelum masuk ke dalam Zoom meeting dapat menyesuaikan, mengubah nama tampilan akun Zoom Bapak Ibu disesuaikan dengan format kami, yaitu nomor registrasi _ nama peserta _ asal daerah. Selanjutnya yang ketiga, ini mengisi daftar hadir yang disediakan. Untuk daftar hadir Bapak dan Ibu nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Nanti daftar hadir akan dilakukan melalui sistem informasi peserta. Nanti bagaimana penggunaannya akan kami sampaikan pada sesi penjelasan teknis ini terkait dengan daftar hadir. Daftar hadir ini ada di setiap sesi. Hari ini ada 2 sesi, yaitu penjelasan teknis dan juga pembukaan. Dan setiap sesi materi besok, masing-masing sesi materi akan ada daftar hadir ya Bapak dan Ibu. Yang keempat, peserta disarankan untuk menggunakan komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet yang stabil, Bapak dan Ibu. Karena kita secara daring, jadi kekuatan jaringan internet sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses penyelenggaraan ini. Yang kelima,
kami himbau Bapak Ibu untuk mengaktifkan tampilan kamera videonya selama kegiatan berlangsung, kecuali bagi Bapak Ibu peserta yang ada kendala, silakan bisa dinonaktifkan. Yang keenam, kami harapkan para peserta ketika mengikuti Zoom meeting memilih atau berada di lokasi yang hening atau tidak bising Bapak dan Ibu, serta mohon untuk smartphone-nya dialihkan dalam mode getar atau mode diam. Dan kami nanti selama sesi materi dan juga selama sesi penjelasan teknis juga pembukaan, para peserta akan dinonaktifkan suaranya, speakernya. Nanti ketika waktunya diskusi atau tanya jawab, nanti baru akan kita buka sesuai dengan panduan moderator di masing-masing sesi. Dan Bapak dan Ibu, karena ini kegiatan secara daring, agar suara yang didengarkan oleh Bapak Ibu peserta dapat lebih optimal, dapat lebih maksimal, kami himbau Bapak dan Ibu untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya agar suara lebih jernih begitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti sesi tanya jawab akan dibuka oleh moderator di masing-masing sesi. Sesi materi dimulai besok pagi Bapak dan Ibu. Dan untuk mekanisme tanya jawab ada dua. Yang pertama, para peserta bisa mengaktifkan fitur raise hand atau angkat tangan pada akun Zoom meetingnya masing-masing. Atau apabila ada kendala juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan menyampaikan tanggapan atau pertanyaan melalui kolom chat. Dituliskan nomor registrasinya, namanya, kemudian pertanyaan atau tanggapannya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, dalam mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan menjunjung tinggi prinsip positif dan kolaboratif. Bapak dan Ibu mohon izin, ini kegiatannya secara daring. Jadi ada kemungkinan bisa saja nanti ada kendala di tengah-tengah penyelenggaraan kegiatan Bapak dan Ibu, dan kendala tersebut bisa berasal dari kami atau bisa juga berasal dari Bapak Ibu, khususnya jaringan internet yang Bapak Ibu gunakan, ataupun nanti ada kendala-kendala lainnya di luar jaringan internet. Itu mohon untuk bisa coba diselesaikan terlebih dahulu oleh para peserta, karena mungkin saja beberapa hal ternyata sudah diinformasikan melalui channel Telegram. Misalnya username dan password untuk masuk ke dalam akun sistem informasi peserta maupun nomor registrasi para peserta itu sudah disampaikan melalui channel Telegram. Nanti apabila ada kendala-kendala yang sepertinya Bapak Ibu sudah ikuti ketentuannya, ikuti arahannya, pemberitahuannya, tapi masih belum bisa diselesaikan, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kontak center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di nomor 0851 5792 9660. Bisa Bapak Ibu lihat di layar, nomor itu juga sudah kami cantumkan di akhir pemberitahuan pada WhatsApp Blast minggu lalu, dan juga di akhir pemberitahuan pada channel Telegram. Jadi ke depan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis penyelenggaraan, ataupun Bapak Ibu ingin menyampaikan kendala, silakan disampaikan melalui WhatsApp chat Bapak Ibu, silakan di chat melalui WhatsApp ke nomor 0851 5792 9660. Nanti insya Allah admin kami akan berusaha merespon pertanyaan ataupun kendala yang Bapak Ibu alami dengan sesegera mungkin. Namun apabila ada jeda waktu, mohon untuk ditunggu Bapak dan Ibu. Bisa saja itu terjadi karena banyaknya chat yang masuk ke nomor WhatsApp tersebut. Nanti insya Allah kami akan membalasnya, meresponnya satu persatu dari mulai yang pertama menyampaikan pesan ke WhatsApp tersebut, baru dilanjutkan dengan pesan-pesan berikutnya. Jadi apabila Bapak Ibu sudah menyampaikan pertanyaan atau sudah menyampaikan kendalanya, mohon untuk ditunggu, tidak perlu chat berkali-kali karena itu akan membuat pesan yang Bapak Ibu sampaikan akan makin ke atas lagi seperti itu. Tapi insya Allah kami akan berusaha membalas pesan Bapak dan Ibu, merespon pesan dan Bapak Ibu dengan secepat mungkin. Itu nomor yang perlu Bapak Ibu catat untuk kontak center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi apabila ada kendala dan juga ada pertanyaan terkait dengan teknis penyelenggaraan kegiatan. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya agenda pertama dalam kegiatan ini adalah sesi
penjelasan teknis. Penjelasan teknis ini nanti akan disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, dan dilanjutkan dengan penjelasan penggunaan sistem informasi peserta oleh Saudara Bangkit Panji Anarogo. Jadi nanti dalam penjelasan teknis ini Bapak dan Ibu akan dijelaskan secara rinci mengenai kegiatan, mulai dari profil Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, kemudian jadwal kegiatan, materi, narasumber, ketentuan terkait dengan e-sertifikat Bapak dan Ibu, serta fasilitas yang ada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Itu semua akan dijelaskan oleh Bapak Imam Margono. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan penggunaan sistem informasi peserta atau yang biasa kami sebut dengan simultan oleh Mas Bangkit Panji Anarogo. Jadi nanti selama kegiatan ini kita akan menggunakan media sistem informasi peserta baik untuk absensi, mengunduh materi, mengerjakan pretest sampai dengan mengunduh e-sertifikat. Setelah kegiatan berakhir, bagaimana caranya nanti akan disampaikan oleh Mas Bangkit Panji. Baik, langsung saja Bapak Ibu kami silakan kepada Bapak PLTK Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, dan dilanjutkan oleh Saudara Bangkit Panji Anarogo untuk memberikan penjelasan teknis kepada peserta. Kami silakan. Terima kasih Mas Ami waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak sekalian, teman-teman anggota Pradi yang saat ini diberikan kesempatan oleh DPP Pradi untuk dapat mengikuti kegiatan ini, yaitu kegiatan bimbingan teknis, hukum acara, pengujian undang-undang selama 4 hari ke depan. Tentunya Ibu Bapak sekalian yang dipilih oleh teman-teman dari DPP, suatu kehormatan, suatu kebanggaan Ibu Bapak sekalian dapat mengikuti kegiatan ini. Begitu juga kami di sini, teman-teman Pusdik, kami mewakili teman-teman mengucapkan selamat datang sekali lagi, dan kami sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Bapak sekalian. Insya Allah kami 4 hari ke depan bersama teman-teman dengan senang hati akan melayani sebaik-baiknya penyelenggaraan bimbingan teknis yang kami berikan atau kami laksanakan 4 hari ke depan. Ibu Bapak sekalian, penjelasan teknis ini perlu kami laksanakan, perlu kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Ada hal-hal yang harus kami sampaikan, yang harus kami perkenalkan kepada Ibu Bapak sekalian mengenai kegiatan atau Pusdik ataupun Mahkamah Konstitusi. Kenapa kami menyelenggarakan kegiatan ini? Dan seperti apa penyelenggaraannya, ketentuannya seperti apa, dan pembiayaannya seperti apa, nanti semua akan kami sampaikan. Baik, mohon bisa ditayangkan materi paparan kami, penjelasan teknis. Penjelasan teknis, bimbingan teknis, hukum acara, pengujian undang-undang bagi teman-teman anggota serta pengurus Pradi yang dimulai pada hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Agustus, sampai dengan hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022. Next, kami ucapkan sekali lagi selamat datang, meskipun secara virtual Ibu Bapak sekalian. Tentunya memang kami sangat berharap sekali, sama seperti harapan Ibu Bapak sekalian, kita bisa langsung bertemu, bertatap muka di Pusdik. Saat ini Pusdik
cuacanya sangat cerah, namun hawanya atau cuacanya sejuk, tentunya akan sangat menarik bagi Ibu Bapak sekalian selama mengikuti kegiatan belajar di sini tentunya 4 hari ke depan. Namun dikarenakan karena alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dialokasikan, dilaksanakan secara daring, secara online, sehingga dengan berat hati kami, mungkin juga Ibu Bapak sekalian, kita tidak dapat bertemu secara langsung atau hadir di Pusdik secara langsung. Pusdik saat ini mendapat amanah untuk melaksanakan, menunaikan tugas sebagai zona integritas. Sehingga kami ucapkan selamat datang di zona integritas. Pusdik pada tahun 2020 sudah mencapai predikat wilayah bebas korupsi, sedangkan pada tahun 2022 ini, Pusdik sedang menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM yang menjadi program dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Next. Dan kami sebagai pelaksanaan untuk zona integritas, kami wajib menyampaikan maklumat pelayanan publik kepada Ibu Bapak sekalian sebagai komitmen dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melakukan layanan publik, termasuk di Pusdik Pancasila Konstitusi untuk peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara maupun untuk peningkatan beracara atau hukum acara di Mahkamah Konstitusi, yaitu kami menyatakan sanggup memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan tanpa biaya. Memberikan layanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kami juga bersedia menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila dalam layanan kami yang kami laksanakan tidak sesuai dengan standar yang kami berikan. Nanti akan kami sampaikan standar-standar layanan kami. Next. Sebelum kami menyampaikan standar layanan kami juga akan menyampaikan fakta integritas. Fakta integritas ini, meskipun tadi kami sudah menyampaikan, Pusdik telah ditetapkan menjadi wilayah bebas korupsi, tentunya kepada pihak yang kami layani, baik peserta diklat seperti Ibu Bapak sekalian, maupun teman-teman narasumber, semuanya kami melakukan fakta integritas, meskipun ada sebagian dari teman-teman peserta ataupun dari narasumber telah melaksanakan fakta integritas atau memberikan materi sebelumnya kepada kami. Kami tentunya tetap memberikan atau menyampaikan fakta integritas, yaitu fakta integritas dari kami akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nanti akan kami sampaikan jadwalnya per hari, dimulai jam berapa sampai dengan jam berapa. Sudah menjadi komitmen kami sesuai dengan fakta integritas ini untuk dapat memenuhi atau melaksanakan sesuai dengan jadwal. Kemudian kami akan menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, serta narasumber seperti yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian
terhadap teman-teman peserta yang telah memenuhi syarat, kami akan menerbitkan sertifikat keikutsertaan kegiatan BIMTEK, di mana sertifikat tersebut akan kami terbitkan berupa elektronik, sertifikat elektronik yang akan kami terbitkan di dashboard masing-masing peserta. Selain kami menyampaikan fakta integritas, kami juga mohon kiranya kepada seluruh peserta juga kami ikat menjadi dalam suatu fakta integritas, yaitu kepada teman-teman peserta mohon agar hadir tepat waktu di ruang pembelajaran yang telah kami tentukan. Kemudian tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik, baik kami sebagai ASN maupun teman-teman kami, pegawai Mancadaya, semuanya tidak diperkenankan untuk memberikan tips atau menerima tips dari kami. Kemudian teman-teman peserta juga kami harapkan dapat mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang telah kami sampaikan. Sedangkan narasumber, begitu juga kami mohon kepada narasumber agar menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian narasumber juga tidak diperkenankan menerima tips dalam bentuk apapun dari peserta maupun dari kami sendiri. Kemudian narasumber juga kami mohon agar dapat mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang kami telah berlakukan di sini. Next. Standar pelayanan yang telah kami tetapkan ke publik, kami sampaikan ke publik, ini banyak sekali dan mohon maaf ini tulisannya kecil-kecil, namun ada dua hal yang ingin kami sampaikan pada layanan publik ini, standar layanan publik kami, yaitu pada nomor 4 dan nomor 5. Yaitu pada nomor 4 kami bacakan bahwa sama-sama sebetulnya di maklumat layanan publik kami bahwa tidak dikenakan biaya, tidak dipungut biaya selama penyelenggaraan kegiatan ini, karena seluruh pembiayaan dibebankan pada belanja negara melalui bagian anggaran Mahkamah Konstitusi. Kemudian produk layanan kami kepada Ibu Bapak sekalian adalah tingkat pemahaman peserta pembelajaran. Jadi kami harapkan sebelum dan sesudah mengikuti tentunya kami harapkan ada peningkatan pemahaman yang nanti kami akan melakukan pengukuran peningkatan pemahaman tersebut melalui media pre dan post test. Nanti akan dipandu oleh teman-teman kami. Sebelum memulai kegiatan ini, kami akan mengukur tingkat pemahaman Ibu Bapak sekalian. Dan terakhir pada hari Jumat, kami juga akan mengukur kembali dengan soal yang sama. Mudah-mudahan ada peningkatan. Dan ini sudah menjadi indikator kinerja utama kami untuk peningkatan pemahaman terhadap peserta pembelajaran di Pusdik. Next. Pusdik juga tidak hanya sekedar menyampaikan wilayah bebas korupsi, namun beberapa perangkat, beberapa sarana, infrastruktur yang lainnya, kami juga melaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dari Kemenpan RB,
yaitu di Pusdik ada juga unit pengendali gratifikasi, UPG. Jadi apabila ada ibu bapak sekalian yang memang biasanya ini terjadi pada saat pembelajaran offline, terkadang dari daerah sudah ada yang kadung bawa sesuatu berupa barang atau bingkisan atau apapun juga, tetap ingin diberikan kepada kami. Tentunya kami akan mengarahkan ibu bapak sekalian untuk memberikan pemberian tersebut kepada unit pengendali gratifikasi UPG di Pusdik, yang nanti pemberian tersebut akan dilaporkan kepada UPG pusat di MK pusat untuk ditetapkan lebih lanjut apakah menjadi milik negara ataukah akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Tentunya itu menjadi kewenangan dari teman-teman UPG pusat. Setelah melakukan konsultasi kepada KPK ataupun konsultasi kepada Kemenpan RB. Next. Ibu bapak sekalian, kami untuk meningkatkan layanan dan selalu mengimprove layanan kami, mengembangkan layanan kami terbaik dari waktu ke waktu, tentunya tidak terlepas dari penilaian, dari saran, bahkan kritik, bahkan aduan yang ibu bapak sampaikan kepada kami atau kepada pimpinan kami, pengawas internal kami, melalui jalur yang sangat mudah diakses, baik jalur yang tertera di depan ibu bapak sekalian, melalui kuesioner online, maupun kontak center, maupun juga saran kepada microsite, ataupun kepada aduan yang bisa disampaikan kepada inspektorat yang di laman Mahkamah Konstitusi mudah diakses dan mudah disampaikan. Apapun bisa disampaikan apabila ada keluhan, ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian layanan yang telah kami sampaikan ke publik dengan yang kami laksanakan. Bapak Ibu Bapak sekalian dapat menyampaikan dengan mudah atau mengakses dengan mudah untuk menyampaikan aduan, saran, kritik untuk kebaikan kami, meningkatkan layanan paling baik dari waktu ke waktu. Next. Kami akan memperkenalkan teman-teman, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, oleh pembawa acara, oleh MC, bahwa saat ini penjelasan teknis ini kami akan memberikan langsung PLT. Saya Imam Margono, nama saya, ditugaskan sebagai PLT Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sehari-hari saya bertugas sebagai Kepala Bagian Umum di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Kemudian ada Pak Nanang Subekti di bagian program dan penyelenggaraan, dan teman-teman kami yang lain, kami semuanya ber-16 di Pusdik. Insya Allah kami selalu siap melayani, selalu siap dan sigap untuk menerima keluhan selama ibu bapak sekalian ada keluhan, ada kendala selama mengikuti kegiatan belajar secara online. Memang tentunya pengalaman kami untuk memberikan layanan secara luring yang langsung hadir kepada kami di sini secara hadir langsung dengan online tentunya sangat berbeda sekali. Banyak keterbatasan kami untuk memberikan layanan terbaik pada saat kami memberikan layanan secara daring seperti ini. Tentunya banyak hal, faktor yang mempengaruhi
atau kendala-kendala pada saat Ibu Bapak sekalian belajar. Seperti tadi saya lihat ada beberapa keluhan suara di tempat kami tidak terdengar, suara putus-putus. Seperti itu tentunya memang banyak faktor yang menyebabkan. Bisa dari jaringan kami, bisa dari jaringan tempat Ibu Bapak sekalian, bisa juga dari device dari Ibu Bapak sekalian. Banyak sekali faktor yang menyebabkan layanan kami menjadi kurang optimal pada saat kami memberikan layanan secara daring. Tentunya kami juga berupaya semaksimal mungkin sarana atau infrastruktur yang bisa kami kelola, bisa kami menjadi jangkauan pengelolaan kami, tentunya kami akan memberikan layanan sebaik-baiknya. Namun apabila di luar batas kemampuan kami, seperti jaringan tempat Ibu Bapak sekalian maupun device Ibu Bapak sekalian, tentunya ini yang menjadi perhatian atau mungkin menjadi tugas dari Ibu Bapak sekalian untuk mencari tempat yang mempunyai sinyal bagus ataupun bisa jadi device-nya ada gangguan. Next. Kami akan sampaikan bahan materi dan sertifikat. Tadi sedikit sudah kami sebutkan di depan, bahwa seluruh kegiatan ini, layanan kami akan kami selenggarakan melalui atau secara online. Sehingga seperti yang Ibu Bapak sekalian rasakan mulai dari awal bahwa proses pendaftaran atau registrasi Ibu Bapak sekalian ini kami laksanakan atau kami layani secara online melalui simultan, sehingga seluruh bahan materi nanti juga dapat Ibu Bapak sekalian unduh melalui dashboard masing-masing peserta. Nah, ini dashboard atau materi ini tidak hanya Ibu Bapak dapat unduh pada saat belajar, namun setelah selesai belajar pun, kapanpun Ibu Bapak memerlukan untuk disampaikan ke teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain, tentunya dapat diakses kapanpun juga. Selanjutnya, untuk sertifikat, tadi kami sampaikan sertifikat akan kami terbitkan terhadap peserta yang memenuhi syarat. Ada 2 syarat utama yang sebagai dasar penilaian kami untuk menerbitkan e-sertifikat, yaitu Ibu Bapak semuanya kami mohon hadir 100% dalam setiap sesi pembelajaran, dan Ibu Bapak sekalian mengerjakan tugas yang kami berikan, tugas mandiri yang kami berikan, tugas praktek yang nanti akan dikumpulkan kepada kami. Nah, ini tentunya Ibu Bapak sekalian, kegiatan atau lama waktunya belajar berbeda dengan kegiatan PPHKWN. Kami sebutkan bahwa di Pusdik ada 2 kegiatan utama, yaitu PPHKWN, kami biasa menyebut atau singkat kependekan dari peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Ini biasanya waktu belajarnya mulai pagi sampai dengan sore, bahkan sampai setengah 6. Namun untuk kegiatan BIMTEK, kegiatan yang kedua adalah kegiatan bimbingan teknis hukum acara, ini waktu belajarnya relatif tidak selama seperti PPHKWN. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian dapat menikmati, dapat mengikuti dengan enjoy, dengan santai, dimanapun Ibu Bapak sekalian berada, untuk meningkatkan pemahaman hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Next. Kurikulum atau bahan ajar yang akan kami berikan kepada Ibu Bapak sekalian, ada 7 materi. Yang pertama, ini akan kami berikan selama 4 hari ke depan. Yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi.
Kemudian materi kedua adalah penafsiran konstitusi. Kemudian yang ketiga, hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian kami berikan materi teknis lanjutan, yaitu teknik penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, materi 1 sampai 4 ini biasanya kami menyelenggarakan dalam kelas besar, kelas pleno, sedangkan mulai materi kelima dan materi ke-7 kami menyelenggarakan dalam kelas yang lebih kecil, agar Ibu Bapak sekalian dapat lebih dibimbing intensif, tidak dalam kelas besar, kelas kecil, untuk berdiskusi lebih lanjut dengan narasumber yang nanti ditugaskan di masing-masing kelas, yaitu praktek penyusunan permohonan pengujian undang-undang. Nanti Ibu Bapak sekalian akan kami berikan soal, seperti apa nanti menyusun permohonan pengujian undang-undang, nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan teman-teman kami atau teman-teman narasumber. Materi ke-6, di sela-sela materi ke-5 dan ke-7 ada materi ke-6. Materi ke-6 ini kami akan memberikan materi praktek dan simulasi sistem informasi layanan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, yaitu SIMPEL. Jadi beracara di Mahkamah Konstitusi, mulai dari Ibu Bapak sekalian berkonsultasi, kemudian registrasi perkara, kemudian termasuk juga melakukan tracking atau tracing terhadap perkara Ibu Bapak sekalian yang sudah masukkan ke Mahkamah Konstitusi, itu sampai di mana itu bisa dilakukan melalui SIMPEL ini, sistem informasi untuk layanan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Bahkan sampai dengan jadwal sidang, persidangan, bahkan sampai dengan putusan, semuanya dilayani secara elektronik. Nah, bagaimana cara memanfaatkan layanan publik yang sudah dikembangkan secara elektronik oleh Mahkamah? Tentunya Ibu Bapak sekalian juga kami berikan materi praktek dan simulasi sistem informasi perkara elektronik atau SIMPEL. Kemudian materi terakhir adalah evaluasi hasil penyusunan permohonan pengujian undang-undang. Setelah Ibu Bapak sekalian menyusun pengujian undang-undang, kami biasanya akan menunjuk 2 atau 3 orang. Kalau biasanya langsung hadir di kelas, biasanya ke depan kelas untuk memaparkan tugas yang telah disusun. Nanti akan mendapat masukan, saran, atau perbaikan dari narasumber. Salahnya di mana, kurangnya seperti apa, seharusnya seperti apa, nanti akan mendapat masukan dari teman-teman narasumber yang kami tugaskan. Next. Ini kami memberikan data alumni kepada Ibu Bapak sekalian. Saat ini alumni kami yang sudah pernah belajar di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, baik secara daring maupun secara luring, ini saat ini sudah tercatat sebanyak 33.684 orang, di mana kegiatannya yang warna biru sejak tahun 2013 sampai tahun 2021, selama lebih kurang 8 tahun, kami melakukan kegiatan
PPHKWN maupun kegiatan BIMTEK hukum acara. Next. Selanjutnya, next. Kami akan menyampaikan rundown acara, jadwal kegiatan yang kita mulai pada saat ini. Saat ini kita mulai dengan penjelasan teknis. Alhamdulillah tadi bisa kita mulai tepat pukul 13.30. Nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan penjelasan sistem informasi manajemen peserta layanan langsung dan transparan. Ini aplikasi yang kami kembangkan untuk memberikan layanan kepada peserta diklat di Pusdik. Dan setelah kami menjelaskan simultan, kami mohon teman-teman semuanya untuk dapat mengerjakan pretest seperti yang tadi kami sebutkan, di mana pre dan pos ini adalah sebagai salah satu indikator kinerja utama di Pusdik terhadap penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang kami laksanakan. Pukul 15.30 nanti ada prosesi pembukaan kegiatan, di mana pembukaan kegiatan ini akan dihadiri secara langsung, secara luring, hadir langsung, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi di Pusdik sini, Bapak sekalian, dan akan dihadiri secara langsung melalui daring atau secara online, yaitu Ketua Umum Pradi, Pak Oto Hasibuan. Meskipun Pak Oto hadir secara daring, Yang Mulia hadir secara luring di Pusdik, mudah-mudahan ini menambah semangat, menambah bangga teman-teman semuanya, peserta semuanya, karena Yang Mulia hadir secara langsung, mengkhususkan hadir setelah selesai sidang tadi, hampir jam 12, sidang ini langsung menuju ke Pusdik. Mudah-mudahan bisa tepat dimulai pembukaannya pukul 15.30. Next, hari ini hanya ada kegiatan pembukaan nanti sore, mudah-mudahan tidak terlalu lama selesai, sehingga teman-teman bisa beristirahat. Dilanjutkan kegiatan belajar pertama kali besok pada hari Rabu, yang dimulai pukul 7.30. Tapi kami mohon teman-teman peserta dapat hadir 15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai, karena mulai pukul 7, Zoom sudah kita buka, dan 7.15 mudah-mudahan teman-teman peserta sudah mulai join di link Zoom seperti saat ini. Ada 3 materi besok pada hari pertama kita belajar atau pada hari Rabu, yaitu materi Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi yang dimulai pukul 7.30 sampai pukul 9.30 yang akan dibawakan oleh Dr. Fajar Laksono. Kemudian dilanjutkan pada materi kedua, lebih kurang 30 menit break setelah materi pertama, pukul 10 sampai dengan pukul 12. Materi yang sangat menarik menurut kami, yaitu penafsiran konstitusi yang akan dibawakan oleh Hakim Konstitusi periode pertama 2003 sampai 2008 dan Hakim periode 2014 sampai tahun 2019, yaitu Bapak Dr. Idewa Gede Palguna, SHM Hum. Beliau sudah 2 kali menjadi Hakim Konstitusi. Kemudian materi terakhir yang akan dimulai pukul 13 sampai pukul 15, yaitu
materi hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan disampaikan oleh peneliti senior di Mahkamah Konstitusi, yaitu Dr. Pan Muhammad Faiz Kusuma. Setelah itu, teman-teman istirahat. Setelah 3 materi tersebut diberikan, dilanjutkan kembali ke hari Kamis. Hari Kamis dimulainya sama pukul 7.30, yaitu teknik penyusunan permohonan pengujian undang-undang yang akan disampaikan oleh panitera pengganti senior di Mahkamah, yaitu Sukri Asari SH.M.Hum. Akan dibawakan selama 2 jam, dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu praktek penyusunan permohonan pengujian undang-undang. Ini nanti teman-teman di pukul 10 ini akan dibagi menjadi kelas-kelas kecil. Dan materi terakhir pada hari Kamis, materi praktek penyusunan ini dilanjutkan dari materi yang dimulai pukul 10, dan akan kami berikan kesempatan teman-teman untuk diskusi melalui link Zoom yang akan kami buka sampai dengan pukul 17.00. Next, Ibu Bapak sekalian, saat ini dalam sistem informasi kami tercatat sebanyak 400 orang yang telah terdaftar dalam simultan. Tentunya ini sangat membahagiakan kami semua di sini. Teman-teman dari Peradi dapat memenuhi kuota seperti yang kami harapkan, sebanyak 400 orang terpenuhi, di mana keseluruhan belajar akan kami laksanakan secara online atau secara daring. Next. Next lagi Mas. Ya, ini next, ketentuan peserta secara daring tadi sudah kami sampaikan. Next. Ya. Mohon maaf untuk pembiayaan, mungkin bisa ke pembiayaan dulu sebentar. Seperti agak maju sedikit. Untuk pembiayaan seperti tadi kami sampaikan, seluruh pembiayaan akan dibebankan pada anggaran Mahkamah Konstitusi. Namun di sini kami tidak membiayai biaya akomodasi, konsumsi, serta transportasi dari masing-masing peserta. Karena diasumsikan peserta belajar dari kediaman masing-masing. Beda halnya kalau peserta mungkin akan hadir secara langsung ke Pusdik. Namun di sini yang ingin kami sampaikan, masing-masing peserta nanti yang telah kami nyatakan lulus, akan kami berikan penggantian kuota data sesuai dengan nomor HP yang telah disampaikan ke kami sebesar Rp100.000 dengan asumsi ini sesuai dengan SBU dari Kementerian Keuangan yang asumsinya selama 3 hari lebih kurang menghabiskan biaya Rp100.000 yang penggantiannya diganti oleh negara. Next. Ini simultan yang tadi sedikit kami sampaikan sudah terakomodasi semua. Dan terima kasih. Kami akan memberikan kesempatan Ibu Bapak sekalian untuk menyampaikan pertanyaan 1 atau 2 peserta. Kami berikan kesempatan sebelum nanti kami akan melanjutkan kepada penjelasan menggunakan aplikasi simultan untuk layanan kepada Ibu Bapak sekalian.
Kami silakan kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, kami silakan. Silakan raise hand, Ibu Bapak sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau sudah nggak ada atau kami rasa nggak ada, bisa kami lanjutkan yang akan disampaikan oleh teman kami, Mas Bangkit Panji Anarogo, untuk menjelaskan simultan. Kepada Mas Panji, kami silahkan. Sekian dari saya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu para peserta bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang bagi pengurus dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Selamat datang kami ucapkan sudah bergabung ke dalam ruang virtual Zoom meeting pada siang hari ini. Setelah tadi Bapak Pelaksana Tugas Kapusdik Pancasila dan Konstitusi menyampaikan terkait dengan hal-hal yang bersifat umum dan khusus terkait dengan BIMTEK selama 3 hari ke depan. Dan atas amanah dari Bapak Kapusdik, saya ditugaskan untuk memandu Bapak dan Ibu terkait dengan penjelasan sistem informasi manajemen langsung dan transparan atau learning management system kami yang kami sebut sebagai simultan. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman panitia sudah mengirimkan username dan juga password ke dalam grup Telegram. Jadi kembali kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk kembali memeriksa di grup Telegramnya username dan juga password Bapak dan Ibu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, untuk username biasanya kombinasi antara huruf dan angka. Biasanya nama Bapak dan Ibu kemudian dikombinasikan dengan angka ataupun tanda yang lain. Sedangkan untuk passwordnya berupa nomor handphone yang terdaftar pada saat registrasi melalui link yang sudah kami kirimkan di Telegram atau SMS. Baik, kita mulai terkait dengan penjelasan simultan. Mohon izin kami menyampaikan bahan paparan Bapak dan Ibu. Jadi simultan ini adalah learning management system kami yang kami bangun dan kami rancang untuk memudahkan para peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam bentuk HKWN, peningkatan pemahaman hak konstitusional, ataupun bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi. Bisa ada PUU, ada sengketa kewenangan lembaga negara, ada PHPU, bahkan juga pilkada. Nah, kami merancang learning management system ini sebagai panduan ketika Bapak dan Ibu membutuhkan akses. Dan juga ini menjawab tantangan pandemi kemarin, pandemi COVID-19. Biasanya kalau Bapak dan Ibu hadir di Pusdik, kami menyiapkan daftar hadir, menyiapkan bahan-bahan secara langsung, namun karena Bapak dan Ibu tidak bertemu dengan kami harus menyiapkan solusinya, dan inilah solusinya, yaitu simultan. Baik, sudah dicek ya username dan passwordnya. Kita sambil mendengarkan saya memandu, mohon izin Bapak Ibu nanti bisa mengakses juga terkait dengan simultan. Next. Nah, fungsi dari simultan ini memiliki 5 fungsi Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu pre dan post test. Kenapa ada pre dan post test sih? Nah, karena terkait dengan pendidikan yang ada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, kami mencoba untuk menyusun sebuah instrumen. Tentu instrumen ini sifatnya hanya mengukur kemampuan Bapak dan Ibu secara umum, agar Bapak dan Ibu bisa agar kami dapat memetakan, oh, ketika Bapak Ibu masuk di pretest, pengetahuannya di luar seperti ini nih, ketika sudah post-test meningkat. Nah, itu yang kami inginkan. Jadi, apa yang kami sampaikan nanti selama BIMTEK 4 hari ke depan, 3-4 hari ke depan, mudah-mudahan membawa dampak, sehingga nanti di hasil post-test juga bagus.
Kemudian yang kedua terkait dengan evaluasi narasumber dan kuesioner. Mengingat Pusdik ini sifatnya unik dan satu-satunya yang ada di Indonesia, kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti diklat, baik di Lemhanas ataupun di Pusdik-Pusdik yang lain, di sini kita Pusdik yang memberikan pemahaman kepada semua warga negara. Basisnya apa? Kita mengadopsi teori pentahelix, di mana semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, baik itu peningkatan pemahaman hak konstitusional ataupun terkait dengan bimbingan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk itu kami bukan ya, banyak tokoh-tokoh nasional yang mengisi materi di kami. Ada Prof. Jimli Asidikli, ada Prof. Bagirmana, dan masih banyak yang lain. Nah, untuk itu kami juga bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkait dengan narasumber-narasumber yang cukup kompeten di bidang hukum tata negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum administrasi negara, dan juga ada tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Nah, berangkat dari itulah muncul suatu instrumen untuk dapat mengukur, menilai, dan juga mengevaluasi bapak-bapak narasumber ini apakah memang ketika memberikan materi kepada Bapak Ibu cukup baik atau bisa dievaluasi lebih baik lagi. Nah, jadi dari masukan Bapak dan Ibu tentu kami bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu narasumber hal-hal yang akan di-adjust, termasuk materi yang akan didapatkan dan juga media yang mungkin dapat menunjang pembelajaran pada saat itu. Yang ketiga terkait dengan buklet dan materi. Buklet ini semacam buku panduan, jadi kalau misalkan kita registrasi, kita dapat buku panduan terkait dengan kegiatan itu. Apa saja sih buklet itu? Ada jadwal di sana, ada PowerPoint Pak Imam tadi terkait dengan penjelasan teknis, ada PowerPoint terkait sistem informasi simultan, kemudian ada informasi terkait dengan Pusdik, alamatnya di mana, dan juga fasilitas, serta kegiatan Pusdik yang selama ini telah dilaksanakan. Kemudian terkait dengan materi telah kami siapkan dalam bentuk soft copy. Jadi Bapak Ibu dapat mengunduh materi dalam simultan, tentunya dengan mengakses menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Gimana caranya terkait mengakses itu? Nanti kita akan ke sana. Kemudian yang keempat adalah daftar hadir. Daftar hadir merupakan salah satu komponen untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi selain penugasan, kami juga menginginkan Bapak dan Ibu dapat hadir di setiap sesi agar tidak rugi dalam mengikuti materi-materi ini. Sayang loh, kalau misalkan kita ikut BIMTEK di luar, berbayar kan ya? Kalau di Pusdik gratis kok. Nah, yang kelima untuk e-sertifikat. E-sertifikat ini dapat diunduh ketika Bapak dan Ibu sudah memenuhi syarat-syarat tadi. Daftar hadir, kemudian penugasan juga oke, maka nanti kita akan menerbitkan sertifikat kelulusan dalam bentuk e-sertifikat. Mohon maaf. Next. Nah, silakan Bapak dan Ibu buka perangkat elektroniknya, smartphone-nya, personal komputer ataupun laptop. Kemudian buka browsernya, baik Chrome, Mozilla, Safari, dan yang lain. Kemudian akses laman pusdik.mkri.id. Saya ulangi, pusdik.mkri.id. Klik. Nanti jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti pada layar, itu adalah learning management system kami atau tepatnya microsite kami karena dia bagian dari websitenya Mahkamah Konstitusi. Silakan, di situ ada beranda, informasi publik, kegiatan, alumni, sampai dengan kontak. Silakan, kemudian kita scroll ke atas di halaman selanjutnya, next. Nah, di sebelah kanan adalah kalender akademik. Kalender akademik itu berisi tentang kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan ataupun sedang akan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Nah, namun Bapak dan Ibu silakan klik login pada tulisan simultan dan login. Login, maka muncul tampilan pada halaman sebagai berikut. Next. Nah, login. Silakan masukkan username dan passwordnya Bapak dan Ibu. Sesuaikan, perhatikan spasinya, huruf besar dan kecilnya, karena itu akan berpengaruh pada saat login. Sama ketika kita mengakses email ataupun akun-akun di website, seperti itu juga. Selanjutnya,
Nah, ini adalah biodata Bapak dan Ibu, silakan diperiksa kembali. Jika Bapak dan Ibu merasa bahwa ada beberapa data yang kurang tepat, silakan nanti menghubungi kontak center kami di nomor yang sudah disampaikan oleh Mas Ami selaku pembawa acara. Jadi nanti silakan sampaikan terkait dengan data diri yang sesuai agar nanti dapat di input kembali oleh tim IT kami. Mohon maaf. Selanjutnya kita mengarah pada akses di simultan, yaitu mengenai kuesioner. Jadi silakan klik kuesioner, maka di situ ada pilihan soal pretest, posttest, dan evaluasi. Nah, ketiga hal ini akan tampil secara berbeda. Jadi kalau pretest itu di awal, sedangkan posttest itu di akhir, dan juga evaluasi di akhir. Untuk saat ini, untuk pretest sudah kami buka sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak dan Ibu setelah mengikuti sesi ini dapat mengisi pretest. Silakan dikerjakan, waktunya sekitar 20 menit. Jadi tidak masalah nanti mengerjakannya, yang penting kami sudah buka sampai dengan pukul 9. Dan nilai pretest pun dapat langsung dilihat pada bagian bawah, nilai pretest dan juga nilai posttest. Jadi nilai itu adalah akumulasi dari jumlah benarnya ya. Misalkan benar 15, berarti Bapak benar-benar 15 nilainya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini soal pretestnya. Next. Ini waktunya sekitar 19 menit, hitung mundur. Ada 15 soal, silakan dipilih opsinya. Mulai A sampai dengan E. Next. Dan setelah nanti ngisi pretest, silakan gunakan fitur simpan di bagian bawah. Nah, selanjutnya. Nah, itu adalah nilai pretest di bagian bawah. Nilai pretest akan langsung kelihatan, jumlah benarnya. Jumlah benar pada pretest 6, kemudian pada saat posttest itu 10. Next. Terkait dengan pengisian kuesioner, ini dapat diakses juga di menu kuesioner terkait dengan judul sesinya, kemudian waktu dan juga isi. Ini sifatnya fleksibel, jadi dapat diisi kapanpun, mulai dari pagi sampai malam, terkecuali ketika kegiatan sudah berakhir. Jadi kami hanya membuka ketika kegiatan dimulai sampai dengan kegiatan itu ditutup. Berarti tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Agustus seperti itu. Untuk pengisiannya tinggal klik isi kuesioner, maka akan muncul tampilan pada halaman selanjutnya. Nah, seperti ini. Itu ada beberapa variabel dan juga indikator yang dapat diisi mengenai substansi, metode, kemudian metode pelanggaraan, sampai dengan saran dan juga kriteria terbuka untuk kami. Silakan dipilih, mulai dari sangat setuju, setuju, kurang, dan kurang setuju, seperti itu. Untuk mekanisme pengisian juga sama, ada fitur simpan setelah mengisi agar isian dari kuesioner tersebut dapat disimpan di dalam sistem kami. Selanjutnya. Evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan ini adalah evaluasi secara menyeluruh selama penyelenggaraan pendidikan dari awal sampai dengan akhir. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat menilai kami secara komprehensif, mulai dari aspek sisi audio, kemudian video, kemudian penyelenggaraan, sarana-prasarana, pelayanan dalam sistem informasi, dan juga tentang kepuasan terkait dengan materi. Jadi silakan nanti diisi, evaluasi ini akan sangat bermanfaat buat kami agar kami dapat mengembangkan kualitas pendidikan lebih baik di masa yang akan datang. Untuk pengisiannya sama seperti dengan pengisian kuesioner kegiatan tadi, pengisian kuesioner kegiatan sesi, jadi silakan diisi, ada pilih 4 skala, mulai dari kurang setuju, sangat kurang, setuju, dan sangat setuju, seperti itu. Next. Ini contohnya. Next lagi. Next lagi. Ya. Selanjutnya kita beralih pada mengenai daftar hadir. Daftar hadir ini adalah sifatnya berlangsung tiap sesi, Bapak dan Ibu. Jadi
Ini ada sesi penjelasan teknis pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.30 misalnya ya. Ya, kami buka jeda waktunya. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir pada waktu itu. Karena apabila melewati dari waktu itu, maka menu daftar hadir tidak dapat diakses, alias Bapak dan Ibu dianggap tidak mengikuti sesi ini, seperti itu. Aksesnya gimana? Klik TDD, next, TDD, maka akan muncul kolom seperti pada layar, kemudian tanda tangan, bisa menggunakan mousepad ataupun touchscreen ya, yang touchscreen ya, klik TDD, klik, kemudian klik TDD, maka daftar hadir Bapak Ibu akan tersimpan, sudah terekam atau sudah absen dalam sesi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Seperti itu. Jadi nanti dicek kembali terkait dengan daftar hadirnya, karena sayang banget kalau misalkan sudah ikut Zoom, kemudian nggak mengisi. Aduh, nanti jadi akumulatif, susah dapat sertifikatnya. Next. Kemudian terkait dengan materi sudah kami siapkan dalam bentuk soft copy. Silakan nanti dipilih judul materinya dan pemateri, kemudian nama filenya. Nah, gimana downloadnya? Di situ ada lambang biru, tulisan bergaris biru dan namanya file. Klik file, maka unduhan tersebut akan tersimpan dalam perangkat elektronik Bapak dan Ibu. Seperti itu. Next. Nah, ini terkait dengan booklet atau buku panduan penyelenggaraan pendidikan. Ini juga informasi yang cukup penting apabila Bapak dan Ibu merasa, udah lemas, saya lebih suka baca, karena ada orang yang cara belajarnya beda ya. Ada yang audio, ada yang memang dia suka membaca dan sebagainya. Jadi silakan ini dapat diunduh, klik file, maka buku pedomannya dapat terunduh dalam perangkat elektronik Bapak dan Ibu. Next, ini e-sertifikat. Klik menu e-sertifikat, maka akan muncul e-sertifikat seperti pada halaman selanjutnya. Nah, seperti ini. Dokter Konstitusi SHMH. Ini silakan nanti di-save dalam bentuk PDF, dijadikan kenang-kenangan dari kami, seperti itu. Baik, next. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan saya terkait dengan simultan. Namun jangan khawatir, karena setelah ini ada durasi sekitar 5 menit untuk video simulasi penggunaan simultan. Jadi silakan ditonton, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi dari apa yang sudah saya sampaikan. Mohon ditayangkan teman-teman.
Terima kasih Bapak dan Ibu yang masih tetap bergabung ke dalam ruang virtual Zoom meeting pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oh, sudah ada nih satu. Nomor registrasi 292, Bapak Omar Sarif. Kami silakan. Minta tolong 292, Pak Omar Sarif. Assalamualaikum Pak Omar. Waalaikumsalam Pak. Untuk ini mau menanyakan untuk ini. Suaranya feedback Pak. Iya. Mau menanyakan, halo? Iya Pak. Mau menanyakan untuk ini Pak. Absensinya itu pada poin tanda tangan malah nggak muncul submit. Itu sudah berulang kali dicobakan. Absensinya belum keluar ya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Boleh nanti di screenshot kirim ke kontak center Bapak, keluhan Bapak, supaya nanti akan ditindaklanjuti oleh tim kami. Oke. Ya. Ada lagi Pak? Oke. Sudah? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, coba saya baca yang ada di chatroom. Oke, nomor kontak nanti akan disampaikan oleh Mas Ami. Oh iya, Pak Dr. Guntur, untuk soal pretest sudah ada Bapak, sudah kami buka. Jadi silakan nanti Bapak login di pusdik.mk.id menggunakan username dan password, kemudian pilih submenu kuesioner. Maka di situ nanti ada pretest, silakan diklik pretestnya. Nanti Bapak akan masuk ke dalam soal pretest dalam hitungan mundur. Seperti itu juga sama buat Pak Isbinder Zen. Pak Robi, sekarang bisa dikerjakan Pak. Kalau Bapak ada waktu senggang, sekarang bisa dikerjakan sembari menunggu waktu pembukaan di pukul 15.30. Oke, sama-sama Pak Guntur. Baik, ada satu lagi, boleh nggak Ibu Santi? Boleh, di 1, 2, 3, Bapak Emilianus. Bapak. Halo. Ya, halo siang. Bapak. Siang. Narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Izin Pak narasumber mau tanyakan terkait dengan kehadiran peserta di dalam BIMTEK ini, apakah ketika peserta tidak dapat mengikuti secara video karena ada kegiatan ataukah sedang sidang begitu, moderator, apakah diperbolehkan, diizinkan? Terima kasih. Siap, izin menjawab Pak Emil. Untuk kehadiran tidak selalu harus membuka video Bapak, yang penting tergabung dengan Zoom meeting. Jadi saya yakin ketika dalam bentuk virtual meeting ini kita fleksibel ya, tidak seperti dalam kelas konvensional yang harus duduk kemudian harus terpantau, tidak. Yang penting Bapak aktif juga di dalam Zoom meeting, sembari bisa dikerjakan dengan hal yang lain. Misalkan sambil sidang atau sambil mengerjakan perkara yang lain. Jadi silakan bergabung. Cuma yang kami ingatkan adalah daftar hadir. Karena ini sangat krusial, beberapa kegiatan para peserta itu mereka bergabung di Zoom, tapi mereka lupa tidak mengisi daftar hadir. Jadi makanya tadi saya highlight terkait dengan daftar hadir supaya Bapak dan Ibu selalu mengisi daftar hadir itu. Dan yang paling penting adalah Pak Emil, BIMTEK ini kan terkait dengan penyusunan permohonan ya, goalnya, outputnya. Jadi kami harapkan pada saat sesi praktik Bapak dan Ibu dapat join, karena itu akan dibagi ke dalam kelas-kelas kecil, sehingga kita semacam training khusus di situ. Dan itu adalah inti dari BIMTEK ini. Jadi kalau Pak Emil nggak gabung pada saat itu,
sangat rugi karena kita akan diskusi lebih intens terkait dengan penyusunan permohonan. Seperti itu Pak Emil yang dapat saya sampaikan. Siap, terima kasih Pak Emil. Satu lagi boleh. 368 Bapak Tri Aryadi Rahmat. Silakan Pak Tri. Halo Pak Tri. Halo, Mas. Ya. Halo. Halo. Ingin saya tanyakan di sini, kan ini jadwalnya dari pagi ya sampai sore. Apakah materi ini ada jedanya untuk sholat bagi yang muslim atau materinya tetap lanjut apabila jadwal sholat? Siap. Kalau jeda ada Bapak, jadi kami tidak full, ada beberapa jeda seperti pergantian sesi, itu ada coffee break, kemudian nanti waktu sholat kita jedakan 1 jam, jadi tetap ada jeda. Jadi kita tidak full secara daring, dan untuk ngikutin proses ini saya sampaikan tadi, ini sifatnya bisa dibawa santai, jadi senyamannya Bapak dan Ibu, karena ini ada di genggaman Bapak dan Ibu, ya, jadi bisa dikerjakan sambil hal yang lain. Tetapi saya ingatkan kembali, yang paling penting adalah Bapak Ibu mampu memahami terkait dengan kegiatan pendidikan yang sudah dilakukan selama 4 hari ke depan. Seperti itu Pak Tri. Siap. Baik. 273. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya, silakan Pak Muhammad Toha. Ya, saya cuma hanya ingin memastikan soal absensi tadi. Kami ini kan posisi di Sulawesi Tenggara, Pak. Sulawesi Tenggara ini tentu jaringannya itu tidak stabil. Nah, maksudnya saya kalau posisi absensinya dibuatkan limit batas waktu, maka takutnya kami sudah mengikuti juga diklat ini kaitan dengan absensi dan permasalahan jaringan itu nanti kami dianggap juga tidak hadir untuk sesi materi. Katakanlah misalnya kami mengikuti salah satu materi untuk besok. Jadi saya mohon petunjuk ini. Terima kasih, itu aja mungkin bisa saya sampaikan. Ya. Baik, siap Pak. Jadi memang kenapa kami batasi, karena kami juga ingin menguji Bapak dan Ibu terkait dengan komitmennya. Kami juga sudah meng-share jadwal kegiatan selama 4 hari ke depan, di mana itu setiap sesi itu 2 jam. Namun, apabila Bapak dan Ibu terkendala-kendala, dapat melaporkannya ke dalam kontak center kami. Jadi nanti kendala seperti tadi Bapak sampaikan nih, di Sulawesi Tenggara ada gangguan sinyal, bisa Bapak sampaikan, mohon maaf ada gangguan sinyal, nanti akan jadi catatan buat tim kami terkait dengan kendala tersebut. Seperti itu Bapak. Siap. Ada lagi? Wah, masih ribuan ini. Aduh. Pembukaannya kapan ini? Baik, Pak Ari 45, nomor registrasi 45, Pak Ari Novembrianto. Silakan Pak Ari. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Ari. Untuk panitia yang ada di sana, yang ingin saya tanyakan, apakah di setiap sesi dibatasi untuk waktu ketika join di Zoom? Contoh misalnya di sini untuk acara besok dimulai 7.30. Kalau seandainya saya join 7.45, apakah masih bisa ikut kesempatan join di Zoom? Terima kasih. Cukup. Siap. Masih bisa Pak Ari, jadi jangan khawatir. Jadi memang, tapi kami himbau, ibaratnya nih ada tamu datang, kita telatkan ya nggak enak ya. Jadi ya kami himbau datang tepat waktu Pak Ari. Nggak masalah sih. Cuma nanti kalau misalkan joinnya 7.45, nanti tim admin kami agak lama ya, kami mohon maaf. Seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Ari. Ada lagi? 339 Bapak Singgih Tommy.
Terima kasih rekan Bangkit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita warahmatullahi wabarakatuh. semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, dan salam waras. Salam Nusantara, Pak. Salam Nusantara. Saya pertama ingin memberikan salam kepada Pak Nanang Subekti yang sedang gak enak badan. Oh, siap. Saya kebetulan ketua kelasnya di S3. Terus yang berikutnya adalah saya sangat senang ada acara ini. Terus teman-teman itu sehendaknya lebih mementingkan ini, teman-teman. Inti pokok acaranya yaitu agar kita bisa menulis pokok pengajuan permohonan PUU. Jadi presensi itu menurut saya penting, cuman lebih penting pokoknya sih, yaitu inti pembahasannya. Itu aja, terima kasih. Rekan Siap, Pak Singgi. Nanti salamnya saya sampaikan ke beliau. Saat ini kebetulan beliau lagi kurang sehat, Pak Singgi. Salam hangat dari Pak Singgi. Siap. Makasih Pak Singgi. Ada lagi, Ibu Santi? Oke, baik. Saya dapat arahan dari Ibu Santi bahwa akan ada persiapan buat pembukaan sebentar lagi. Jadi sesi kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu selama mengikuti sesi simultan. Dan apabila Bapak dan Ibu merasa bahwa saya belum paham nih, nanti akan kami putarkan terkait dengan video penggunaan simultan agar nanti lebih dipahami oleh Bapak dan Ibu. Dan juga kami juga sudah menyiapkan kontak center Pusdik sebagai pengaduan terkait dengan keluhan Bapak dan Ibu agar dapat kami tindak lanjuti. Namun apabila responnya kurang cepat, kami mohon maaf sebelumnya karena banyak pengaduan yang harus kami tangani sesuai dengan urutan yang masuk seperti itu. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Bangkit Panji Anarogo yang telah menyampaikan penjelasan penggunaan sistem informasi peserta, dan juga sebelumnya Bapak Imam Margono, Bapak PLTK Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang telah memberikan penjelasan teknis kepada para peserta. Baik, Bapak dan Ibu, untuk bahan paparan penjelasan teknis dan juga untuk bahan paparan penjelasan teknis dan juga bahan paparan penjelasan penggunaan sistem informasi peserta bisa diunduh pada menu materi di akun sistem informasi peserta masing-masing, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk video tutorial penggunaan sistem informasi peserta, juga tautan atau linknya telah kami sampaikan melalui channel Telegram. Bisa Bapak Ibu putar apabila tadi dirasa masih kurang jelas, Bapak dan Ibu. Mohon dapat diputar video tersebut untuk dalam penggunaan akun sistem informasi peserta. Di situ sudah disimulasikan bagaimana login ke dalam sistem informasi peserta, mengakses menu materi, mengakses menu absen untuk mengisi daftar hadir di masing-masing. Kemudian juga untuk mengisi kuesioner sampai dengan terakhir mengunduh e-sertifikat, Bapak dan Ibu. Kami harapkan Bapak dan Ibu semuanya pada hari pertama ini sudah bisa menggunakan sistem informasi peserta, karena media sistem informasi peserta tersebut yang akan digunakan oleh para peserta selama 4 hari kegiatan ini berlangsung, Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak dan Ibu, apabila ada kendala karena jaringan, untuk batas waktu pengerjaan pretestnya, jadi untuk pretest Bapak Ibu bisa lakukan mulai dari sekarang. Silakan bagi yang tidak ada kendala dikerjakan pretestnya, namun apabila terdapat kendala mungkin karena terlalu banyak jumlah volume peserta yang mengakses akun sistem informasi peserta
sehingga terdapat tulisan error 504, maka nanti bisa disusul Bapak dan Ibu. Untuk batas waktu pengerjaan pretestnya itu kami buka sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada kendala untuk mengakses pretest, nanti bisa disusulkan, bisa menyusul sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan pretest hanya satu kali, Bapak dan Ibu, selama kegiatan hanya ada satu kali pretest hari ini, maksimal pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti ada lagi post-test di hari terakhir, hari Jumat, 5 Agustus, itu baru nanti ada post-test setelah sesi evaluasi hasil penyusunan. Dan untuk batas waktu presensi ataupun absensi pada sesi penjelasan teknis dan juga sesi pembukaan nanti sore, itu khusus untuk hari ini, hari pertama, karena Bapak Ibu belum terlalu familiar dengan sistem informasi peserta, nanti akan kami buka sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi batas waktu untuk pretest, batas waktu untuk pengisian daftar hadir di sesi penjelasan teknis dan juga sesi pembukaan pada hari ini akan kami buka sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Baru pada sesi materi yang dimulai besok pagi, batas waktu presensinya masing-masing sesi sesuai dengan jadwal yang tertera pada menu absensi, Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu untuk presensi, untuk mengunduh materi, untuk pengerjaan pretest itu melalui akun sistem informasi peserta. Username-nya telah kami kirimkan melalui channel Telegram, daftar username peserta. Untuk password-nya menggunakan nomor telepon peserta yang dicantumkan ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran ulang ataupun registrasi pada sistem informasi kami. Apabila username sudah diketik, dituliskan sesuai dengan yang kami cantumkan pada daftar username peserta, huruf kecil semua, tidak ada spasi, kemudian nomor telepon pada password yang dicantumkan juga sudah sesuai namun tidak bisa masuk ke dalam sistem informasi peserta. Bapak Ibu silakan menghubungi kontak center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di nomor 0851 5792 9660. Ini hanya apabila kendala ya Bapak Ibu, apabila ada kendala. Namun untuk pertanyaan seperti bagaimana mengisi pretest, bagaimana mengunduh materi, bagaimana cara absen, mohon izin Bapak dan Ibu, mohon bisa dibuka, diklik link atau tautan yang telah kami kirimkan melalui channel Telegram. Di situ sudah ada video penggunaan sistem informasi peserta mulai dari login sampai dengan mengakses seluruh menu-menunya, Bapak dan Ibu. Seperti itu untuk sesi selanjutnya, Bapak dan Ibu, adalah acara pembukaan. Acara pembukaan yang sedianya akan dilakukan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nanti mohon izin akan diundur 30 menit. Nah, jadi nanti acara pembukaan akan kita mulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Acara pembukaan nanti insya Allah akan dihadiri oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga Bapak Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, untuk pretest dan juga presensi atau absensi sesi penjelasan teknis dan juga sesi pembukaan akan kami buka sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Cara masuk ke dalam akun sistem informasi peserta bisa Bapak Ibu lihat di tautan atau link video tutorial penggunaan sistem informasi peserta yang telah kami kirimkan melalui channel Telegram. Silakan bisa dilihat Bapak dan Ibu. Username dan password peserta juga sudah kami kirimkan melalui channel Telegram. Apabila ada kendala silakan sampaikan melalui WhatsApp di chat Bapak Ibu ke nomor kontak center kami tadi sudah disebutkan. Sudah ada juga di akhir pemberitahuan yang kami sampaikan pada channel Telegram. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada sesi penjelasan teknis sore hari ini. Kita akan ketemu lagi pada acara pembukaan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Mohon Bapak Ibu pada saat acara pembukaan, para peserta untuk menggunakan pakaian bebas rapi, tidak menggunakan kaos, dan juga bagi yang tidak terkendala, kami persilakan untuk mengaktifkan tampilan virtual background-nya. Terima kasih atas partisipasi dan juga perhatian Bapak Ibu.
Sampai jumpa kembali pada acara pembukaan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.